Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul Sistem Smart Hydroponic IoT berbasis Wireless Sensor Network yang beranggotakan Aidan Gulam Abrar, Muhammad Hussein, Muhammad Wildan Febriansyah, Raffi Nur Rahmawan, dan Rangga Arsyadini Wahyudi. Untuk penerapan topologi mesh menjadi inovasi utama dalam sistem ini yang memungkinkan komunikasi data antar node sensor ke gateway berjalan lebih stabil dan memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan koneksi poin ke poin konvensional. Melalui integrasi berbagai sensor seperti PH4502C, TDS meter, DHT22, dan DS18B20, sistem ini mampu melakukan pengumpulan data secara otomatis. Data tersebut kemudian dikirimkan ke server untuk ditampilkan pada dashboard monitoring, sehingga memudahkan pengelola dalam mengambil keputusan secara cepat demi menjaga stabilitas ekosistem hidroponik secara real time. Selanjutnya ada komponen-komponen yang digunakan: microcontroller ESP32 sebagai node sensor dan gateway. Yang kedua ada pH sensor elektroda, PH4502C sebagai pemantau tingkat keasaman atau kebasahan larutan secara real time. Lalu ada TDS meter sebagai pengukur kepekatan nutrisi terlarut dalam air. Lalu ada DHT22 untuk memantau kondisi area perkebunan seperti suhu, udara, dan kelembapan. Lalu ada DS18B20 untuk mengukur suhu internal larutan nutrisi di dalam tandon. Lalu ada relay 2 channel dan 1 channel 5 volt sebagai aktuator. Dan juga ada power supply AC/DC 5V 10 ampere sebagai sumber utama. Oke, kita masuk ke penjelasan node gateway. Di mana node gateway ini tuh dia tuh menerima data dari semua node sensor, dikumpulin ke gateway. Dikemaslah data-data tersebut tuh lalu dikirimkan kembali ke server. Dari gateway ke server ini tuh udah komunikasinya IoT ya. Nah, selain itu node gateway juga berfungsi untuk mengirim perintah ke node aktuator. Jadi hasil pembacaan sensor tersebut ketika ada kondisi sensor yang kurang, si node gateway akan mengirim perintah itu. Oke, kita masuk ke bagian server localhost di sini. Jadi dari node gateway ke server itu tuh komunikasinya itu lewat MQTT. Nah, dari MQTT itu tuh diteruskan ke Node-RED. Nah, bisa dilihat di layar di sini tuh saya udah membuka halaman Node-RED. Jadi si Node-RED itu tuh diibaratin backend-nya lah. Itu untuk mengatur lalu lintas data-data yang diterima dari gateway. Yang pertama dia menerima DHT itu untuk sensor suhu, yang kedua pH, yang ketiga TDS untuk ppm, yang WSN water untuk suhu air, WSN aktuator itu untuk kondisi dari aktuator tersebut. Semua ini tuh terus dimasukin ke database. Database-nya itu kita di sini menggunakan XAMPP. Dari database kita masuk ke dashboard. Nah, dashboardnya itu kurang lebih seperti ini. Dari database dilanjutkan lagi ke Grafana. Nah, di mana Grafana tersebut untuk tampilan di kode-kodenya. Terus ini ID. Jadi node-node sensor ini tuh mempunyai ID masing-masing. Jadi gateway mempunyai klasifikasi ID lah. Terus ini untuk konfigurasi BLE-nya. Node sensor connect ke gateway, dia akan menghidupkan LED biru. Ketika si node sensor itu memberikan data, si LED birunya itu bakal berkedip lah. Di sini kami menggunakan 3 relay, yang mana relay-relay tersebut merupakan aktuator atau respon sistem dari alat yang kami buat. Nah, pada relay yang pertama di sini merupakan fan atau kipas yang mana akan menyala apabila suhu ruangan berada di atas 27 derajat Celcius. Yang kedua yang merupakan pompa yang berisi air yang dapat menaikkan nutrisi, yang akan menyala apabila nutrisi air masih di bawah 500 ppm dan akan mati apabila nutrisi air sudah berada di atas 500 ppm. Relay yang ketiga yang merupakan pH up atau pompa yang berisi air yang dapat menaikkan pH. Nah, pompa ini akan menyala apabila pH air masih berada di bawah 6.
dan akan kembali mati apabila pH air sudah berada di atas 6. Yang pertama, konektivitas dari node sensor, gateway, dan server terkoneksi dengan beberapa variasi dalam waktu pengiriman datanya. Lalu, respon dari relay berhasil dilakukan secara konsisten terhadap parameter yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, data yang telah ditransmisikan ke server dapat ditampilkan melalui dashboard. Di dashboard tersebut terdapat beberapa tampilan di mana kita bisa membaca kondisi terkini dari data yang telah dikirim. Kami mendapati beberapa kondisi negatif pula, di antaranya gangguan konektivitas antara gateway dengan server. Hal ini menimbulkan gangguan transmisi data, sehingga data real time yang ditunjukkan itu mengalami delay untuk beberapa waktu. Lalu yang kedua, konektivitas dan signifikansi dari sensor pH elektroda. Sering terjadinya lonjakan data. Kesimpulannya adalah sistem IoT hidroponik berbasis WSN ini menunjukkan hasil percobaan dengan komunikasi dari node sensor ke gateway lalu ke server itu berjalan dengan baik meskipun pada beberapa kondisi itu terjadi delay karena masalah konektivitas. Sistem juga mampu memberikan respon secara otomatis melalui perubahan parameter yang dipicu oleh aktuator sensor yang untuk batas-batasnya sendiri sudah kami tentukan. Namun untuk kestabilan monitoring sendiri ini masih punya beberapa kekurangan karena adanya fluktuasi data dan juga mekanisme responnya, sehingga diperlukan pengembangan untuk meningkatkan keandalan sistem dan juga mekanisme responnya sendiri. Sekian penjelasan dari rancangan kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.